You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, mari kita sama-sama kembali berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh melanjutkan sesi kami. Biarlah setiap pujian menyegarkan hati kami, bahwa sungguh Engkaulah Allah yang layak menerima segala puji, hormat, dan sembah kami. Berkati waktu ke depan, Tuhan memimpin sebagaimana sesi sebelumnya, menolong kami, bukan hanya memahami kebenaran-Mu, tetapi juga boleh menerapkannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami menyerahkan sesi yang kedua ini. Amin. Ya, baik teman-teman sekalian, kembali kita bersyukur boleh belajar bersama. Dan setiap kali juga Kak Alex sharing firman Tuhan, kerinduan saya adalah Tuhan berbicara secara pribadi kepada setiap kalian, sehingga setiap kebenaran yang disampaikan kiranya sekali lagi memerdekakan hatimu untuk boleh mengerti kehendak Tuhan, ya. Nah, topik yang menjadi bahasan kita di sesi ini adalah unholy desire, ya. Jadi ini, kalau tadi kita bicara holy desire, apa yang Tuhan rancangkan, nah ini bicara unholy desire. Di dalam sejarah kehidupan bangsa Israel, ada hal yang menarik yang ditulis di Hakim-Hakim 17 ayat 6. Ketika mengamati kehidupan kepemimpinan maksud saya ya, karena ini masih Hakim-Hakim, belum ada raja. Nah, apa yang menarik di dalam masa Hakim-Hakim ini, penulis kitab Hakim-Hakim menyimpulkan beberapa kali, bukan cuma satu kali. Nah, salah satunya di kisah Hakim-Hakim 17 ayat 6. Kalimatnya begini. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Wah, itu mengerikan ya. Jadi, melakukan atau berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, mungkin ini kalau kita tadi bicara tentang desire, jadi ada keinginan yang besar. Bukan untuk ikut maunya Tuhan, tapi ikut pandangannya sendiri. Lalu di kisah Hakim-Hakim ini dalam terjemahan NIV, Alkitab berbahasa Inggris, New International Version, in those days, Israel had no king. Everyone did as they saw fit. Seenak jidatnya kalau kita pakai bahasa kita sekarang ya. Kalian juga dengar tuh. Ada remaja-remaja sekarang ngomongnya gini, just follow your heart, ikutin aja hatimu. Dan itu dikampanyekan tanpa sadar. Para selebriti muda, orang-orang yang adalah public figure gitu ya. Itu bisa gampang banget ngomong, just follow your heart. Kalau hatimu pengen itu, ya udah ikutin aja apa kata hatimu. Persis nih, seperti yang terjadi di masa Hakim-Hakim. Saya belajar Alkitab, saya nggak ketemu tuh follow your heart. Jangan ikuti hatimu. Satu-satunya ayat yang bicara seperti itu di Pengkhotbah 11. Nanti baca bagian akhir itu ya. Dikatakan, ikutilah hatimu. Tapi kemudian Pengkhotbah melanjutkan, tapi ingatlah, untuk itu Allah akan membawa semua perbuatanmu ke pengadilan. Maksudnya apa? Jangan ikuti hatimu, karena hati itu bukan kompas kebenaran. Nanti kita lihat sama-sama ya. Apa sih yang Alkitab sampaikan? Bahwa pertanyaannya, apakah seperti yang kita bilang tadi ya, hati manusia ini sedang diisi sama apa? Jadi kita mau coba lihat ya, apa saja sih unholy desire yang dipakai manusia mengisi kekosongan hatinya, yang sebenarnya cuma bisa diisi oleh Tuhan. Jadi memang pertanyaan dasarnya ini ya, do you truly desire God? Nah, kita sekarang bicara begini. Kalau manusia selalu menyembah, maka yang dia sembah itu adalah namanya Allah. Berarti kan pilihannya tadi sedang menyembah Allah yang benar atau yang bukan Allah yang benar. Nah, yang bukan Allah yang benar itu namanya berhala. Siapapun atau apapun yang menggantikan posisi Allah sebagai yang terutama di dalam hidup, kita sebut sebagai berhala. Loh, kamu langsung mikir, oh berhala tuh kayak zaman dulu, orang bikinnya dalam bentuk sesuatu gitu. Oh,
Ini bicara berhala ini bukan bicara bentuknya saja, tapi bicara hatinya. Ada hati yang sedang tidak desire Tuhan, mendesire yang lain. Nah, itu yang disebut berhala. Jadi kita dikatakan memiliki berhala kalau kita mengambil sesuatu dari alam ciptaan. Karena kan Tuhan yang benar tuh cuma satu. Berarti kalau kita sedang mengambil yang lain, itu pasti kategorinya ciptaan. Kita mengambil sesuatu dari alam ciptaan, lalu mulai disembahlah, dikasihi, dilayani, bahkan memperoleh makna darinya. Dan bukan memperoleh makna dari Allah yang sejati. Jadi ini sikap terhadap berhala ya, perhatikan nih. Mengasihi, menyembah, melayani, bahkan memperoleh makna darinya. Nah, mungkin teman-teman jadi berpikir, loh, Kak, apa saja sih yang bisa jadi berhala dalam hidup? Tadi Kak Alex bilang gini, sebenarnya di dalam hidup itu banyak hal yang baik. Itu kita mesti sadari. Kan waktu Tuhan mencipta, memang kan banyak hal yang baik. Tetapi juga yang terjadi adalah manusia jatuh dalam dosa. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, saya mau gambarkan begini ya. Berhala itu bukan hanya apa yang jahat saja, tetapi bisa jadi hal-hal yang baik lalu dijadikan terutama. Nah, perhatikan konsep ini. Hal itu baik, tapi kemudian dijadikan paling utama. Poinnya begini, teman-teman. Hal yang baik biarlah tetap baik. Jangan jadikan yang paling utama. Jadi ketika hal baik diubah jadi utama, itu jadi berhala. Dan ini masalah apa? Masalah hati. Masalah desire. Unholy desire. Merasa kalau itu bisa memuaskan dirinya. Nah, teman-teman, apa contoh hal yang baik? Oh, banyak loh hal yang baik. Begitu jadi utama, itu jadi masalah. Uang baik nggak? Oh, baik. Alkitab nggak pernah bilang uang nggak baik. Ada satu anak remaja pernah datang sama Kak Alex. Bener ya Kak Alex ya? Bener kata Alkitab. Saya bilang, apa kata Alkitab? Akar segala kejahatan adalah uang. Saya bilang, makanya kalau baca Alkitab baik-baik ya. Akar segala kejahatan bukan uang. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uangnya. Saya bilang sama dia, kalau kamu nggak suka uangnya, kasih saya. Masih banyak pelayanan perlu dibiayai gitu ya. Masalah utamanya bukan uangnya. Tapi masalah utamanya adalah hati yang cinta uang. Lihat ya. Uang hal baik. Begitu uang jadi utama, jadi berhala. Nah, ini mesti hati-hati. Nah, pengkhotbah bilang begini. Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9. Jadi sekali lagi bukan uangnya ya. Tapi sikap hati yang mencintai uang itu dijadikan terutama. Jadi sekarang bayangkan begini ya. Banyak sekali hal baik. Begitu kita jadikan terutama, itu jadi berhala. Jadi masalah utamanya di mana ini? Saya pikir jangan salahkan uangnya. Keluarga bisa jadi berhala nggak? Keluarga kan hal yang baik ya. Bisa jadi berhala? Oh, bisa. Pacar. Pacar baik kan? Oh, baik. Tapi begitu jadi terutama, jadi berhala. Studi baik? Oh, baik. Begitu jadi terutama, jadi berhala. Jadi sebenarnya Alkitab mengingatkan kita, hati-hati. Masalah utama kita bukan di luar sana. Perhatikan kalimat ini, ya. Kak Alex tuliskan, masalah utama manusia berdosa bukan dari luar dirinya, tapi dari dalam. Dari hatinya yang sedang desire sesuatu yang bukan Tuhan. Sekali lagi,
Masalah utamanya bukan di uangnya, tapi di hati yang menjadikan uang segala-galanya. Uang itu baik, tapi jangan jadi terutama. Studi itu baik, tapi jangan jadi terutama. Jadi memang, what is the heart of the problem? Dalam bahasa Inggris ya. What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. The heart of the problem is the problem of the heart. Kenapa? Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sebenarnya apa yang terjadi dengan dosa? Maka cinta yang harusnya untuk Tuhan, desire untuk Tuhan, dipakai untuk yang bukan Tuhan. Karena itu dikasih tahu sama Yeremia pasal 17. Makanya lihat ayat ini terus follow your heart. Enggak. Baca baik-baik ayatnya. Tuhan mengingatkan betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi kalau orang bilang follow your heart, nggak ada. Hati itu bukan kompas bagi hidup kita. Kompas hidup kita adalah firman Tuhan. Bukan ikuti hatimu, ikuti kata firman Tuhan. Jadi kalau ada orang yang dengan mengikuti hatinya, dia tampil begitu rupa seolah-olah dia bebas, dia free. No. Alkitab mengingatkan, hati, desire yang sedang tidak menginginkan Tuhan, itu sesuatu yang menjadi hal yang mengerikan. Loh, di mana lagi kita belajar ini? Yesus sendiri loh udah ingetin. Coba lihat Yesus bilang apa ya? Yesus bilang gini, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Jadi bukan apa yang dari luar, tapi dari dalam. Karena dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Jadi hati-hati dengan hati. Itu gimana ngomongnya ya? Hati-hati dengan hati, karena di situ ketika sudah jatuh dalam dosa muncul unholy desire. Unholy desire apa? Bukan menginginkan Tuhan, tapi menginginkan yang bukan Tuhan. Itu mungkin hal yang baik, tapi dijadikan yang utama. Harusnya cuma satu yang utama, yaitu Tuhan. Hal baik tetap baik. Jadi, kalau balik ke kasus adik tadi ya, dia jadikan studi itu terutama. Begitu studinya hancur, kayaknya harga dirinya, identitasnya semua hancur. Dan dia coba bunuh diri. Kenapa? Ngapain saya hidup? Saya bilang, ingat loh. Studi itu baik. Kamu menempatkan studi jadi utama. Makanya itu masalahmu. Unholy desire. Kalau kamu menempatkan studi jadi terutama, itu jadi masalah. Begitu gagal studimu, kamu pikir harus selesai hidupmu. Saya bilang sama dia, kegagalan studimu itu pelajaran penting. Jangan excuse, belajar. Kenapa saya gagal? Gali. Saya mungkin masih malas. Tapi kalau lihat, studi itu hal yang baik. Yang utama Tuhan. Jadi kalau saya gagal dalam studi, saya belajar, saya evaluasi hidup, saya belajar kenapa saya gagal, dan saya bangkit lagi dalam Tuhan. Itu artinya studi jadi hal yang baik. Jadi bukan jadi hal yang utama. Karena hal yang utama di dalam Kristus, kita melihat Tuhan yang menjadi hal yang utama. Jadi banyak sekali hal-hal baik yang seringkali kita jadikan utama. Makanya hati manusia itu selalu ciptakan berhala. Reformator Johannes Calvin, John Calvin mengatakan kalimat yang menarik. The human heart is a factory of idols. Wah, kita itu katanya hatinya tuh pabriknya berhala. Because every one of us is from his mother's womb, expert in inventing idols. Kenapa ya kalau dipikir-pikir ya? Karena sebenarnya masalah utamanya sejak di Taman Eden. Dalam kejatuhan manusia, manusia selalu menolak Allah dalam hidupnya. Kita bilang tidak mau Allah. Adam bahkan mau jadi Allah dengan caranya sendiri. Dia makan buah pohon pengetahuan yang baik. Dia merasa dirinya lah Allah. Jadi manusia create inventing idols, which is themselves. Tidak mau menyembah Allah, menyembah apa? Uang. Karena rasanya, jadi punya uang memberikan identitas.
Yesus berkata apa? Sekalipun kau punya seluruh dunia ini, kalau tidak ada aku di hatimu, nothing. Jadi sebenarnya identitas kita tuh harus pada uang kah? Harus pada pendidikan kah? Sekali lagi Kak Alex nggak bilang pendidikan itu jelek ya. Saya dari tadi bilang pendidikan itu baik. Uang itu baik, tapi jangan jadikan yang utama. Karena itu begitu kamu jadikan utama, desire-mu bermasalah. Hal baik dijadikan utama, maka kita tidak bisa lagi menjadikan hal itu sebagai hal yang baik. Makanya kalimat dari John Piper, nah ini bicara desire bisa panjang ya. Tapi Kak Alex coba kutip, John Piper bilang gini ya. Kadang-kadang kita bicara dosa cuma masalah kelakuan. John Piper melihat lebih dalam. Dosa bukan hanya melakukan sesuatu, tetapi apa yang terjadi di hati kita. Ini kalimatnya. Dosa adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Kalau pakai bahasa kita hari ini, sin is what you do, memang di luarnya tindakan when your heart, when your desire is not satisfied in God. Jadi harus diingat, yang keluar di permukaan, perbuatan dosa, itu hanyalah gejala yang di permukaan dari masalah utamanya ada di mana? Hati yang sedang tidak percaya kepada Allah dan lebih percaya kepada yang bukan Allah. Dosa itu sebenarnya masalah nggak percaya. Itu ngeri ya. Saya nggak percaya Allah itu bisa memuaskan saya. Yang bisa memuaskan apa? Pendidikan. Pas saya pinter, kalau dapat nilai bagus, wah saya puas. Begitu pendidikanmu hancur, kau rasanya juga hancur. Kenapa? Kau taruh kepercayaanmu kepada pendidikan. Kau taruh kepercayaanmu kepada yang bukan Allah. Sejak Taman Eden, masalah utama manusia sama. Dosa, tidak percaya kepada Allah. Menolak mengakui kebergantungan yang terus-menerus kepada Allah. Makanya hati-hati teman-teman. Kenali berhala-berhala hatimu. Apa sih yang jadi berhalamu? Ada hal-hal yang memang buruk. Pornografi, seks bebas, nah itu bisa juga orang jadikan itu utama ya. Sehingga dia akan bilang, wah sudah berapa banyak orang yang tidur sama saya. Itu jadi identitasnya dari seksualitasnya. Seks yang baik, yang Tuhan berikan dalam konteks pernikahan dipakai seenaknya. Tapi ada hal yang baik. Pendidikan baik. Keluarga baik. Ada game online di situ Kak Alex tulis ya. Main game bagus dong, baik dong. Yang masalah adalah kalau itu jadi utama. Udah lupa tugasmu sebagai pelajar lah. Akhirnya apa-apa game. Hanya game aja memenuhi pikiranmu. Paling takut turun level. Paling takut nggak naik levelnya. Paling takut nggak bisa beli mungkin perlengkapannya seterusnya. Tapi kamu nggak takut ketika kamu nggak baca Alkitab, kamu nggak ngerasa ada yang hilang ketika kamu nggak ibadah dengan serius gitu. Ada sesuatu yang memenuhi hati kita. Dan menariknya di dalam Alkitab digambarkan dosa itu seperti tuan yang sedang memperbudak. Makanya dosa digambarkan membelenggu. Perhatikan dalam cara Paulus menulis, dia menggambarkan dosa itu seperti tuan yang lagi memperbudak. Makanya dosa dipersonifikasi. Dia bilang kamu adalah hamba dosa. Jadi kayak ada tuan punya hamba. Dosa itu kayak tuan kita yang memperhamba kita. Ada orang yang diperhamba dengan minuman keras, alkohol, rokok. Kadang-kadang saya pikir jadi Tuhan tuh repot juga ya. Doanya gini, manusianya doa, Tuhan kasih saya kesehatan. Tapi rokoknya jalan terus. Tuhan juga bingung gitu ya. Gimana kamu mempermainkan aku? Jadi hal-hal ini bisa memperbudak. Hati-hati. Desire untuk terus, aduh ngerokok, kalau nggak ngerokok, aduh asam mulutku, begitu ya. Judi. Dan memang kita hidup dalam dunia yang hancur. Sehingga banyak ekspektasi kita, yang kita misalnya ekspektasi dengan keluarga, dengan apa, tapi kita harus menyadari ya,
Keluarga tuh baik, teman-teman. Tapi keluarga juga nggak sempurna. Kak Alex ketemu teman-teman yang bergumul dengan kondisi keluarga, orang tua. Ya, orang tua yang berantem, mungkin hampir cerai. Anak jadi korban. Belum lagi yang kekerasan dalam rumah tangga. Banyak anak yang tumbuh dengan akar pahit. Saya nggak tahu hidupmu. Kak Alex nggak kenal kalian satu persatu. Mungkin kondisi ada di rumah, pergumulan ekonomi keluarga, pergumulan keluarga dalam segala hal. Saya akhirnya jadi sadar, kalau kita taruh seluruh kebergantungan kita kepada keluarga, keluarga pun bisa gagal. Tidak sempurna. Banyak orang dalam masa-masa pandemi karena di rumah melulu malah berantem. Akhirnya saya jadi sadar, Tuhan, keluarga tuh baik. Bahkan saya harus berjuang yang terbaik buat keluarga saya. Tapi keluarga bukan yang utama. Harga dirimu jangan pernah taruh pada keluarga. Dalam arti apa? Ada anak datang sama saya. Iya, Kak Alex, saya nggak berharga. Kenapa? Papa mamaku cerai. Saya bilang, loh, harga dirimu tidak bergantung pada keluargamu. Memang itu hal menyedihkan. Kamu mesti doakan keluargamu bercerai. Tapi harga dirimu di hadapan Tuhan. Belum lagi di sekolah juga ada nih ngalami ya. Kalau offline juga ngalami bully. Kadang-kadang saya pikir juga ngeri ya. Bahwa ini realita manusia tuh ingin menunjukkan kekuasaan. Jadi yang dia jadikan utama adalah berapa orang yang saya bisa bully. Berapa banyak anak buahku. Ngeri. Ada yang rajin bohong. Bohong terus. Bohong terus. Minta uang padahal sekolah nggak minta. Bisa gitu ya. Jadi saya lagi melihat ya, ada hal-hal buruk yang mengikat kita, tapi juga ada hal-hal baik yang kita jadikan utama. Jadi itu dua hal yang Kak Alex mau gambarkan ya. Dalam hidupmu, dalam kaitan dengan dosa, ada memang hal-hal buruk yang kita lakukan, tapi di balik itu ada hal-hal baik yang kita utamakan. Itu pun jadi masalah. That is also unholy desire. Ada yang rajin nyontek. Nah, ini semua buruk ya. Tapi coba bayangkan, ini baik apa buruk? Oh, handphone, kita semua sekarang pakai handphone kok, belajar pakai handphone. Tapi ketika itu mengikat kita, katanya namanya smartphone. Tapi yang pakai nggak smart. Pakai buka pornografi lah. Pakai buka hal-hal yang nggak pantas. Jadi jangan salahkan handphonenya. Ada lagi, belanja. Ngeri juga ya. Kenapa? Ada yang belanja jadi segala-galanya. Nggak salah belanja. Tapi kalau belanja yang baik itu jadi segala-galanya, jadi yang terutama, hidupmu hanya belanja, you miss the point. Jadi kadang-kadang masalahnya kita nggak bisa bedakan yang mana keinginan, yang mana kebutuhan. Jangan-jangan kita sudah dibelenggu oleh keinginan. Dibelenggu oleh belanja. Kak Alex kadang-kadang lihat ya, orang belanja tuh lucu juga alasannya. Kenapa kau beli itu? Ih, lucu Kak, lucu, hah? Beli barang bukan karena butuh, karena lucu. Jadi habis beli kok ketawa-ketawa. Hihi, lucu, begitu ya. Lucu juga ya. Kita nggak bisa bedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Terus kau bilang, tapi kan saya punya uang. Masalahnya, bukan cuma masalah punya uang, tapi jangan sampai engkau dibelenggu dengan keinginan sehingga saya membaca ada anak SMP rela jual diri biar dapat handphone yang dia inginkan. Kan udah gila. Keinginan jadi segala-galanya. Nah, banyak hal-hal baik ya. Kak Alex bilang baik ya, tentu ya. Drama Korea baik nggak? Pasti cewek-cewek baik. Bukan kalian aja. Mungkin sirnya atau miss-nya juga iya ya. Pada suka nonton drama Korea. Tapi itu jadikan hal yang baik. Tentu nonton sesuai umur ya. Banyak yang ceritanya bagus. Jangan juga yang cerita-cerita yang nggak pas buat kamu ya jangan ditonton. Tapi poinnya adalah apakah ini jadi utama? Harga dirimu rasanya naik gitu. Kau sudah nonton yang ini? Saya sudah dong. Kau belum? Kayaknya harga diri kita naik gara-gara itu. Belum lagi dengan binge watching, nonton terus. Satu malam bisa dikebut berapa banyak seri. Kadang-kadang saya mikir, akhirnya orang merasa dirinya nonton itu bukan lagi sebuah hal baik, tapi sudah jadi kecanduan. Nah, kan drama-drama banyak ya. Saya nggak tahu yang mana yang kau tonton ya.
Nah, nggak tahu lah. Kak Alex sih cuman kumpul-kumpulin aja. Belum lagi yang terakhir ini, rame lagi ya. Kau timnya siapa? Nam Dosan atau Han Ji Pyong gitu ya. Wih, padahal mereka berdua sahabatan, kita yang berantem. Gara-gara pro satu, pro yang lain gitu. Ya jadikan ini sebagai tontonan, hiburan. Oh, Tuhan ciptakan rekreasi loh. Tapi jangan jadikan utama. Mungkin yang cowok masalahmu di sini, game online. Game segala-galanya. Sekali lagi ini hal baik, tapi begitu dijadikan utama, jadi berhala. Belum lagi yang apalagi yang baru ya, Among Us katanya ya, main begitu ya, sambil belajar main gitu ya, punya 2-3 handphone di rumah. Nanti kita main ya, sambil kita dengar Miss Wilsa misalnya, ngeri juga gitu. Kita jadi tidak mengetahui mana kebutuhan kita. Saya dapat tema Natal kemarin ya, bagus juga tuh. There is Jesus among us ya. Nah, belum lagi yang tadi Kak Alex bilang ya, pornografi ini di masa-masa online kayaknya dekat sekali dengan kehidupan banyak orang. Dibelenggu. Belum lagi yang dibelenggu ini, follow your heart. Kalau kau rasa kau LGBT, lakukan aja apa yang kau mau. Ikuti aja hatimu. Hah? Itukah hidup Kristen? Belum lagi free sex dan seterusnya. Nah, saya cuma mau menutup dengan mengingatkan ya, hati-hati dengan dosa. Dimulai dari apa? Periksa hatimu. Apakah ada hal baik? Atau kalau hal yang nggak baik, janganlah ya. Hal nggak baik langsung jangan ikuti. Tapi hal yang baik pun waspada hatimu. Kamu sedang buka unholy desire? Ada ilustrasi yang diberikan Bapak John Stott. Dia bilang dosa itu gambarannya seperti di padang gurun. Di padang gurun itu kalau siang panas banget, tapi malamnya dingin sekali. Nah, dia menggambarkan biasanya orang-orang yang berjalan di padang gurun itu, dia bilang siang hari jalan sama untanya, malam itu karena dingin, dia bilang biasanya kalau dibikin tenda, unta itu suka masukkan kepalanya, teman-teman. Karena dingin di luar ya. Nah, itu teorinya langsung diusir. Jangan kau biarkan itu unta waktu masuk kepalanya, iya ya kasihan, aduh unta, iyalah masuk kau di, enggak apa-apa ya kepalamu hangat ya. Dia bilang begitu kamu buka celah, kepala masuk, nggak disuruh keluar, masuk lagi lehernya, masuk lagi punggungnya, masuk lagi kakinya, sampai akhirnya lama-lama bisa jadi untanya di dalam tenda, orangnya yang di luar. Wah, jadi ini digambarkan, ingat hati-hati dengan dosa. Dan bagaimana menjaga diri? Periksa hatimu. Do you have any unholy desire? Karena dosa itu menyusup perlahan-lahan. Kita memberontak kepada Allah secara sadar dan perlahan, terjadinya memang pelan-pelan. Sehingga kadang-kadang kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan. Kita mulai kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat. Ada anak yang bilang, Kak, saya tiap kali mikirnya porno terus. Nggak bisa lagi mikir, mau belajar, terganggu. Kehilangan kemampuan untuk berkata jujur. Jadi tukang bohong. Ada seorang remaja gitu ya, mamanya kedapatan laptopnya. Kenapa ini ada porno-porno dalam laptopmu? Ih, bukan saya, Mak. Ih, siapa, Pak Dek? Pada laptopmu? Dosa selalu mengikat ke dosa lain. Hati-hati. When you have unholy desire, dari bohong, nyalahin orang, kehilangan kemampuan untuk memberi, kehilangan kemampuan untuk mengasihi, kehilangan kemampuan untuk hidup kudus. Ngeri karena itu Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Tapi puji Tuhan teman-teman, ini bukan akhir cerita buat orang-orang yang kenal Yesus. Tanpa Yesus, dosa berakhir pada maut. Tetapi di dalam Yesus, kita melihat. Gambaran ini menarik untuk kita perhatikan. Pertama kali Kak Alex lihat gambar ini di satu gereja, saya bingung ini apa. Waktu perhatikan lebih lama barulah dijelaskan ya. Ini ilustrasi kalau kalian googling, judulnya Peter Drowning. Petrus tenggelam. Jadi ini adalah sudut pandang Petrus yang tenggelam. Jadi bayangkan Petrus di dalam air lagi tenggelam, dia lihat ke atas. Dan waktu dia lihat ke atas, ada Yesus di atas air yang sedang mengulurkan tangan.
Jangan salah lihat ya. Jangan kau bilang, Kak, Yesusnya yang tenggelam. Salah. Bukan. Petrus lagi tenggelam, melihat ke atas, dan Yesus mengulurkan tangan. Dan apa yang menarik teman-teman? Ini gambaran manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Karena itu, nanti kita akan belajar di sesi terakhir, Yesuslah yang datang menyelesaikan dosa kita. Cari jawaban untuk hidup, Yesus jawabannya. Searching for the answer to life, Jesus. You found him. Cari di mana nih? Keyboard S-nya 2 begitu ya. Nah, ini demi kepentingan ilustrasi. Kiranya pembahasan ini menolong teman-temanku. Kenali hatimu, kenali your desire, dan waspada. Kalau itu jadi kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan, biarlah engkau berkata, Tuhan, masa mudaku aku serahkan untukmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami dibukakan tentang diri kami. Tentang desire hati kami. Yang kadang-kadang kami lupa, itu hal baik, tapi kami jadikan utama. Kalau tidak baik, tentunya kami harus langsung menolak. Tolong kami membangun hidup kami di dalam holy desire. Menempatkan Engkau sebagai satu-satunya yang terutama. Terima kasih buat sesi ini. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Kalau mau bertanya, boleh langsung dibuat pertanyaannya di meeting chat. Sudah ada pertanyaan nih yang Miss lihat. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita berdoa dulu begitu dulu kali ya, Kak Alex ya. Iya. Mari Miss Rasta akan pimpin kita dalam doa sebelum sesi tanya jawab ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang kami boleh dengar hari ini. Hati kami bersyukur cita ya Tuhan, karena firman yang boleh disampaikan, kami boleh mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa. Tuhan, setelah ini kami akan masuk sesi tanya jawab. Biarlah kiranya apa yang jadi pergumulan kami, apa yang menjadi pertanyaan dalam hati kami boleh sampaikan. Biarlah kami juga boleh mengenal Engkau lebih lagi. Tuhan pimpin pembicara ya Tuhan, Tuhan pimpin sesi tanya jawab ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Boleh langsung silahkan dibuat pertanyaannya ya di kolom chat kita gitu. Sambil Miss tunggu pertanyaannya, sudah ada satu orang yang bertanya nih Kak Alex. Iya, silakan. Ya, pertanyaannya seperti ini nih. Selamat pagi. Saya mau tanya, kalau barang yang kita suka mainkan, tapi itu memang yang utama, apakah itu bisa disebut dosa Kak Alex? Bagaimana nih? Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya pikir kita perlu melihat ya, tadi yang Kak Alex katakan, yang membuat itu jadi unholy desire itu sebenarnya adalah ketika hal itu jadi utama, lalu kemudian perhatikan kalimatnya ya, kita sembah, kita dapat identitas dari situ. Nah, jadi kalau kamu punya beberapa mainan, lalu satu ini kamu paling suka, saya pikir sih bukan begitu ya pengertian mengutamakan, tetapi mengutamakan yang dimaksud tuh kayak gitu tuh. Begitu kita lihat uang paling utama, maka kita akan mengukur saya berhasil tidak tergantung berapa banyak uang yang saya peroleh. Tanpa kita sadari, kita tanda kutip seperti menyembah uang. Ada orang sampai menomorduakan keluarga bahkan karena uang segala-galanya. Setiap hari pokoknya carinya uang. Jadi beda sikapnya antara mengutamakan dengan dari beberapa benda ini yang saya paling suka. Nah mungkin tetap harus dibedakan ya, begitu. Oke, terima kasih Kak Alex untuk jawabannya. Begitu ya, itu pertanyaan dari Kalista. Ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi, boleh silahkan tunggu ya. Silahkan kolom chatnya dipakai untuk bertanya. Mungkin sebelum ada yang menuliskan sambil kamu tunggu tulis, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh Homeroom ya. Iya. Ada satu pertanyaan, dan ini pertanyaan dari anak Homeroom saya nih kebetulan. Dia juga pertanyaannya sama nih yang dikirimkan. Bagaimana sih Kak Alex caranya kebal terhadap segala godaan duniawi? Ya. Gimana nih? Nah, thank you ya. Ini dari Caleb ya. Hal yang menarik di dalam hidup beriman kita, bahwa hidup beriman itu kita masih ada di dalam dunia. Tuhan berjanji nanti akan selesai semua
cerita kita ada akhirnya. Itulah yang new creation tadi. Nah, di dalam new creation itu, ketika Tuhan datang kali kedua, Dia menggenapkan segala sesuatu, barulah dosa tidak lagi berkuasa. Saat ini dosa masih ada, masih berkuasa, ya, tetapi Tuhan sendiri juga memang membatasinya. Tuhan sendiri juga dalam anugerahnya menolong kita yang sudah dalam Kristus. Kita nggak kebal sama dosa, tetapi kita dimampukan dengan kuasa Roh Kudus untuk tidak terus-menerus hidup dalam dosa. Jadi, tidak ada kata kebal. Wah, saya nggak bisa lagi bikin dosa. Tetapi ingat, kita diberikan kuasa untuk memilih hidup benar, hidup kudus, hidup jujur. Nah, itu yang Tuhan berikan sama kita. Nah, memang kayaknya, aduh Kak, kayaknya perjuangannya nggak pernah selesai ya. Disitulah kita butuh dalam hidup ini bergantung sama Tuhan terus-menerus. Sampai Dia datang kali yang kedua. Itulah hidup beriman kita. Terus-menerus percaya, terus-menerus berserah, terus-menerus berdoa, baca firman. Jadi jangan pikir, wah saya sudah pernah retret kayak gini kelas 7. Waktu di SD juga pernah kelas 6. SMA retret lagi kelas 10. Nanti mau lulus retret lagi. Kok retret melulu? Karena kita butuh Tuhan terus-menerus. Ya, mungkin itu. Oke, begitu. Terima kasih Kak Alex jawabannya. Thank you Kak Alex buat pertanyaannya juga. Jadi nggak ada kata kebal ya. Iya. Kita butuh pertolongan Tuhan untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Wah, ada pertanyaan lagi nih dari Kalista. Apakah memang Tuhan terima manusia setelah manusia meninggal? Atau memang tergantung kehidupan manusia atau sikap manusia? Seperti itu Kak Alex. Oke. Nanti kita akan belajar di sesi 3. Ya, sesi 3 ini di akhir nanti Kak Alex kasih kesimpulan. Tapi kira-kira hints-nya begini. Keselamatan kita bukan bergantung apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Karena itu keselamatan disebut anugerah, bukan karena perbuatan baik kita. Kalau begitu, kapan kita terima anugerah ini? Anugerah ini kita terima di dalam hidup ini. Maksudnya apa? Kesempatannya bukan pada waktu nanti sudah meninggal. Di dalam kekristenan kita meyakini ketika manusia hidup, disitulah Tuhan menawarkan anugerahnya, dan kiranya dalam anugerahnya kita pun membuka hati terima Dia. Tidak ada kesempatan sesudah meninggal. Tetapi kalau begitu, apakah kita terima Yesus atau kita selamat karena perbuatan kita? Tidak. Kita selamat karena karya Kristus di kayu salib. Lalu di mana letaknya perbuatan baik dalam kekristenan? Kekristenan tetap melihat perbuatan baik adalah respon dari orang yang sudah diselamatkan. Jadi bukan supaya selamat, tetapi justru karena sudah selamat. Kak Alex kasih contoh sederhana. Kamu tinggal sama papa mama di rumahmu. Pagi-pagi kamu bangun, kamu nyapu rumah, kamu bersihin kamarmu, bantu papa cuci mobil, nanti mungkin bantu mama di dapur. Sekarang Kak Alex tanya, kamu lakukan itu supaya jadi anak atau karena kamu anak? Coba bayangkan, masa habis bantu papa mama, sesudah berbuat baik terus bikin proposal, papa mama, terima saya sebagai anak. Pasti orang gila, orang tua bilang kamu gila gitu ya. Dibawa kok ke dadi nanti ya, ke rumah sakit jiwa. Tapi di situ kita jadi melihat, kalau saya berbuat baik justru karena saya anak. Nah, itulah anugerah Tuhan. Karena kita diselamatkan, kita jadi anak Tuhan. Karena saya anak Tuhan, saya melakukan perbuatan baik sebagai respon wujud nyata saya anaknya. Mungkin itu. Oke, thank you Kak Alex buat jawabannya. Begitu ya. Bukan karena perbuatan baik, tapi kita berbuat baik karena kita sudah dikasihi dan diselamatkan oleh Tuhan. Begitu. Nah, pertanyaan berikutnya, masih Miss tunggu ya. Kalau ada pertanyaan yang kamu tiba-tiba pikir tadi dari sesi-sesi, boleh langsung dikasih pertanyaannya di meeting chat. Sebelum ada yang lain, Miss akan bacakan beberapa yang sudah kumpul pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari Alicia nih, Kak Alex. Alicia dari kelas 10 IPA
Bagaimana bisa kita tahu dan yakin bahwa keputusan kita itu sudah sesuai dengan rencana Tuhan begitu? Iya. Ada kalimat yang menarik buat saya adalah begini. Jangan mimpi mengetahui kehendak Tuhan dengan Alkitab yang tertutup. Nah, itu menarik ya. Bahwa kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, ingatlah Tuhan sudah memberikan petunjuknya, firman-Nya. Karena itu, saya pikir relasi dengan Tuhan, kita baca kitab suci, berdoa, itu jadi bagian untuk kita memahami dan mengerti apa yang jadi rencana Tuhan. Jadi, relasi dengan Tuhan menjadi kunci mengerti kehendak Tuhan, tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, jadi saya pikir jangan sepelekan ya waktu-waktu. Karena kalian di sekolah yang tiap pagi ada kesempatan devotion, tiap minggu ada kesempatan chapel, tiap berapa tahun ada kesempatan retreat. Ini bukan sekadar hal biasa. Ini anugerah yang Tuhan berikan. Tidak semua sekolah seperti ini. Kenapa? Karena kita merindukan. Kalian bukan hanya pintar secara ilmu, tapi hidupmu, kerohanianmu benar-benar mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Jadi mungkin itu, Miss. Iya. Thank you Kak Alex buat jawabannya. Itu tadi untuk pertanyaannya Alicia ya. Relasi dengan Tuhan. Nah, ini pertanyaannya Kathleen juga nih, Kak. Yeah. Ngomongin relasi dengan Tuhan juga nih. Bagaimana cara kita menghidupkan kehidupan rohani kita kembali, terutama saat pandemi seperti ini? Yeah. Banyak orang yang kehilangan kehidupan rohaninya di masa seperti ini karena beberapa hal-hal dan tidak bisa fokus pada, dan akhirnya bisa kehilangan perasaan nggak merasakan kehadiran Tuhan, begitu. Yeah. Gimana, Kak? Terima kasih. Saya lumayan bergumul juga di awal-awal pandemi untuk masalah ini. Karena apa? Tidak bisa kita pungkiri, kita selama ini sangat menikmati pertemuan-pertemuan yang langsung. Terus tapi kemudian kayak itu ya, balik lagi kayak tadi pertanyaannya ya, dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Saya jadi baca firman, terus kayak Tuhan bilang begini. Waktu itu Tuhan kayak tunjukkan beberapa bagian Alkitab yang pernah saya baca, Tuhan hidupkan lagi di pikiran saya. Paulus pernah loh punya pengalaman yang juga sama. Walaupun mungkin bukan karena pandemi, tapi Paulus itu menulis suratnya beberapa kali justru di dalam penjara. Kita kan kayak merasa di penjara ya, aduh nggak boleh kemana-mana. Tapi dalam penjara itu, kenapa Paulus bisa tetap berkobar-kobar hidup rohaninya? Itu jadi pertanyaan loh buat saya. Jadi saya jadi belajar apa sih kuncinya ya? Akhirnya memang saya melihat begini. Paulus di dalam situasi sulit justru makin dekat sama Tuhan. Nah, itu saya jadi bertanya, kenapa saya dalam situasi sulit kok malah makin jauh ya? Karena jangan-jangan selama ini tanpa sadar ya, saya juga bisa jadi memberhalakan situasi. Jadi kesannya begini, kalau situasi baik, oh saya dekat sama Tuhan. Kalau situasi tidak baik, sorry, saya tidak dekat sama Tuhan. Jadi akhirnya yang saya salahkan apa? Situasi. Tapi akhirnya saya jadi melihat, bagaimana caranya? Ya kita coba bangun lagi lah relasi dengan Tuhan. Ya Kak Alex ngalamin ya masa-masa COVID ini kan nggak mudah ya. Saya kehilangan orang tua saya, papa saya meninggal tahun lalu. Bukan karena COVID, tapi dalam masa COVID itu nggak gampang lah ya. Ke rumah sakitnya kita ketakutan. Saya harus di-swab juga segala macam karena nungguin di rumah sakit. Keluarga hanya bisa nunggu di rumah. Masa-masa itu jadi nggak nyaman, di mana Tuhan, dari mana kekuatan gitu ya. Teman-teman, saya cuma balik lagi pegang Alkitab. Kekuatannya dari Tuhan. Maka saya baca firman, saya berdoa. Teman-teman, saya harus bersaksi di sini ya. Itu Tuhan memberikan kekuatan itu dalam situasi yang sulit. Itu nggak bisa dijelaskan. Jadi istilahnya gini, situasi makin sulit, jangan tinggalkan relasimu dengan Tuhan. Saya nggak punya kunci lain. Kalau saya bilang coba lakukan ini, lakukan itu tips. Tapi kekuatan yang sejati, teman-teman alami dari Tuhan. Di mana Tuhan kasih kekuatannya? Di firman. Devosilah dengan lebih serius. Chapel-lah dengan lebih serius. Tadi Miss Wilsa bilang, buka hatimu di hadapan Tuhan. Itu kekuatan kita.
Jangan pikir itu abal-abal. Karena ini Kristen ya, pasti buka hati ya, Yesus lah, apalah. Saya alami itu. Saya berani bersaksi, saya alami. Yang saya pikir, waktu saya baca firman, itu yang kayak rasanya Tuhan angkat beban saya. Kan khawatir sekali waktu itu ya, dengan kondisi papa saya segala macam. Ya pada akhirnya sampai kayak, iya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami berserah. Nah itu doa, firman, dan juga tentunya komunitas ya. Kita punya teman-teman seiman, kita bisa minta dukungan doa. Nah, saya pikir itu kekuatan. Kalian punya homeroom, kalian punya teman-teman di kelas. Itu tempat yang Tuhan berikan untuk kamu juga terus bertumbuh. Jadi jangan saling menyemangati untuk melemah ya. Kok nggak nikmati? Saya juga sama. Sudah nih, nggak usah kita nikmati. Kalau ada miss itu, mute saja suaranya. Kita nonton Korea sambil dengar. Saya pikir itu sikap-sikap yang kita kehilangan keindahan hidup bersama Tuhan. Ya, thank you. Wah, luar biasa memberkati sekali ya. Itu tadi pertanyaan dari Caitlin Kusuma, Pak. Jadi mungkin dia juga bergumul dengan kehidupan rohani. Masih ada waktu ya untuk kita tanya jawab. Boleh yang masih mau bertanya, silahkan dituliskan di meeting chat. Sambil ada pertanyaan lagi nih Pak yang sudah dikumpul, ini cukup menarik. Ini pertanyaan dari Valencia Lee, kelas 10 IPS. Dia bilang seperti ini Kak, dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan sedih saat melihat manusia berdosa dan tidak menaatinya. Tapi juga dikatakan bahwa semua rencana Tuhan dan semua hal yang terjadi pasti ada tujuannya. Mengapa Tuhan membiarkan manusia berdosa jika Dia tidak suka? Oke. Pertanyaan ini penting banget dan perlu penjelasan yang cukup. Waktu yang singkat, mungkin Kak Alex tidak bisa jelaskan tuntas. Tapi saya hanya ingin katakan beberapa prinsip. Pertama, Tuhan ciptakan kita bukan sebagai robot. Kalau Tuhan ciptakan kita sebagai robot, maka dari awal dicipta kita nggak punya pilihan. Tapi karena Tuhan ciptakan kita manusia yang bisa punya kehendak bebas, manusia bisa memilih. Termasuk memilih nggak taat sama Tuhan. Saya pikir itu luar biasanya Tuhan kita. Tuhan menciptakan manusia yang Dia berikan kebebasan, dan kebebasannya salah satunya adalah untuk tidak taat sama Tuhan. Mungkin kamu bilang, loh, kenapa begitu? Disinilah saya melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Ketika engkau dan saya bahkan memilih tidak taat sama Tuhan, Tuhan memberikan keselamatan. Tuhan sediakan jalan keselamatan bagi kita, dan disitulah kita melihat anugerah yang luar biasa. Jadi sekali lagi, saya tidak melihat kalau Tuhan mengasihi, ya udah manusia nggak bisa berdosa. Tapi saya justru melihat ada cerita yang lebih besar yang sebenarnya Tuhan rancangkan. Mungkin pertanyaannya mirip seperti begini. Mobil itu bisa tabrakan nggak? Waktu pencipta mobil ciptakan mobil, dia tahu nggak mobil itu bisa tabrakan? Kenapa tetap dicipta? Kita kan suka nanya gitu. Ya harusnya udah dong, jangan dicipta supaya nggak tabrakan. Tapi kenapa tetap dicipta? Saya melihat secara khusus mirip begini ya. Karena penciptanya tahu kalau mobil itu dipakai dengan benar, lebih banyak gunanya. Kalaupun akhirnya ada yang tidak memakai dengan benar, melebihi speed limit sampai kecelakaan, tabrakan, itu tidak menghilangkan bahwa mobil itu banyak gunanya. Nah, di sini jadi pertanyaan buat kita. Sebenarnya rencana Tuhan tuh indah buat kita. Waktu kita memakainya tidak taat, ya jadi hancur. Tetapi Tuhan tetap ciptakan kita. Kenapa? Karena Tuhan juga kasih pilihan kita buat taat. Nah, inilah kesempatan kita. Nikmati hidup dalam Tuhan. Nikmati ketaatan. Itulah cerita yang Tuhan mau supaya engkau dan saya flourish. Bukan cerita ketidaktaatan, tapi cerita ketaatan. Dan di dalam Kristus, kita diberikan Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup taat. Kira-kira begitu, Miss. Oke. Thank you Kak Alex ya buat jawabannya mengenai itu tadi ya. Iya. Kemudian satu pertanyaan terakhir kali ya Kak ya, karena waktunya sudah semakin sedikit. Ini pertanyaan banyak sekali muncul gitu ya. Rata-rata mereka bertanya seperti ini. Bagaimana kita tahu tujuan hidup kita? Bagaimana kita tahu itu rancangan Tuhan?
Iya. Jadi lebih kepada bagaimana saya tahu tujuan saya hidup seperti apa, begitu. Begitu kira-kira, Kak. Thank you, ini pertanyaan penting dan saya harus katakan ini dijawabnya sebenarnya seumur hidup. Berjalan bersama Tuhan seumur hiduplah kamu nanti akan terus melihat apa sih rencana Tuhan. Karena Tuhan itu memimpin kita ya, kalau lihat prinsip Alkitab. Saya senang dengan kalimat firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Menariknya apa? Pernah nggak lihat pelita? Pelita itu kan mirip kayak lilin kecil gitu ya. Kalau kamu pegang lilin kecil, itu terbuka di depanmu berapa meter? Mungkin cuma terlihat 1 meter atau 2 meter di dalam kegelapan ya. Ada apa lagi di 5 meter ke depan? Kita mesti jalan dulu, baru kebuka lagi ke depan. Jalan dulu, baru kebuka lagi ke depan. Saya melihat Tuhan memimpin kita langkah demi langkah. Dan setiap langkah demi langkah itu, disitulah keindahan pimpinan Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan. Jadi, saya harus katakan, di dalam mengerti kehendak Tuhan, di dalam mengerti mana yang jadi keinginan Tuhan, Tuhan tidak menggunakan cara kayak gini. Ini roadmap-mu. Ini semua dari awal sampai akhir. Nggak begitu. Kita maunya kan ditunjukin gitu. Tuhan, saya nanti lulusnya nilainya berapa? Nanti saya kuliah di mana Tuhan? Tuhan, siapa istriku? Siapa suamiku? Tuhan, berapa anakku? Tuhan, kita tuh maunya Tuhan kasih tahu semua. Saya takut loh, kalau Tuhan kasih tahu semua, kita nggak doa lagi. Kenapa? Sudah tahu. Kita nggak baca Alkitab lagi. Kenapa? Sudah tahu nih. Saya sudah tahu nih sampai akhir hidupku, Sir. Saya sudah tahu nih sampai semua. Justru kesempatan kita bicara kehendak Tuhan, terus kita bergumul. Baca firman, lihat situasi. Saya kuliah di mana ya? Wah, lihat nilaimu, lihat kemauan orang tua, lihat nasihat guru, lihat kemampuanmu, passionmu, kombinasi doa, bergumul, daftar. Itu semua adalah keindahan dipimpin Tuhan loh. Jadi, jangan mengerti kehendak Tuhan itu kayak Tuhan sudah kasih tahu lalu kemudian sudah. Tuhan, pokoknya saya mau yang baik-baik ya. Pokoknya Tuhan jangan kau kasih yang jelek-jelek ya. Kasih yang baik-baik semua sama saya. Itu kamu nggak dipimpin Tuhan. Itu kamu sedang dipimpin oleh kehendakmu sendiri. Nikmatilah. In the story of God, God is revealing step by step. And each step is a miracle. Itu anugerah Tuhan indah dan luar biasa. Ya, jadi nikmati pimpinan Tuhan yang indah dan dinamis itu ya. Kuncinya relasi dengan Tuhan. Terus nikmati relasi dengan Tuhan untuk dipimpin oleh Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Thank you, Miss. Thank you, Kak Alex. Jawabannya luar biasa sekali ya, anak-anak ya. Kita bisa tahu nih, perlahan-lahan Tuhan gak langsung kasih tahu semua. Tapi menurut pimpinan dan tuntunan Tuhan dan relasi dengan Tuhan, itu kembali tadi diungkapkan oleh Kak Alex lagi. Bagaimana kita maintain relasi dengan Tuhan, baca firman. Oke, sepertinya sesi tanya jawab sudah selesai, anak-anak.